Al-Quran ada istilah kholfun, ada istilah kholafun. Kalau kita terjemahkan secara ringkas, kalau kholaf dan kholfun itu sama generasi, tapi esensinya beda. Kalau kholfun itu lebih orientasinya mengganti, tapi kalau kholaf itu tekanannya melanjutkan. Makanya kalau kita punya anak-anak didik kita, apakah akan dicetak sebagai pengganti kita atau sebagai pelanjut kita? Rata-rata generasi yang muncul ini bukan pelanjut, rata-rata pengganti. Jangankan kita dalam urusan-urusan level yang biasa, bahkan di level yang atas, pemerintahan, kadang-kadang generasi demi generasi itu bukan untuk melanjutkan, tapi kadang-kadang mengganti. Beda, kalau mengganti artinya dia membarukan kembali, sehingga tidak ada yang sudah itu, tidak ada kalau memang mengganti. Tapi kalau melanjutkan bisa saja yang dulu itu masih ada, yang kemudian yang kurangnya mungkin ditutupi, yang belum sempurna disempurnakan. Artinya tetap asar yang sebelumnya itu bisa terjaga. Itu kalau sebagai pelanjut. Pertanyaannya, kalau para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan selanjutnya, ini apakah sebagai pengganti Nabi atau pelanjut Nabi? Jelas mereka dikatakan khulafaur rasyidin. Kenapa diartikan khulafaur rasyidin? Artinya dia itu sebagai pelanjut. Makanya tidak ada keberanian untuk menambah dan mengurang karena mereka adalah pelanjut. Secara bukti, ketika ada semacam pemikiran Ka'bah kita ganti, pintunya dua, untuk pintu masuk dan untuk pintu keluar. Ini sudah ada pikiran seperti itu. Ini tidak berani. Kenapa? Karena ini takut jadi masalah. Kemudian ketika ada pemikiran-pemikiran yang lain, maka mereka itu tidak berani sedikit pun untuk menambah. Dan ternyata kalau muncul persoalan mengenai masalah kenapa di zaman Umar ada tarawih sampai lebih dari 11 rakaat, ini bukan Umar. Dan ini ada yang menyebutkan di zaman Umar, bukan Umar, tapi di zaman Umar. Tak siapa yang pertama kali? Karena semua sahabat itu taati. Orang yang sangat patuh, orang yang sangat tunduk, tidak berani sedikit pun untuk merubah, mengganti. Apalagi dalam urusan-urusan ibadah dan akidah. Makanya tidak salah kalau mereka dikatakan khulafa. Itu dari kholaf, sebagai pelanjut Rasul. Nah, baru setelah 60 tahun berikutnya itu muncul, yaitu pada masa Muawiyah, yang di situ sudah mulai ada generasi-generasi pengganti. Mana buktinya? Pada masa itu sudah ada orang yang berani untuk merubah. Idul Fitri, Idul Adha dibalikkan. Yang biasa di zaman Rasulullah adalah sholat lantas khutbah. Tapi pada tahun 60 tahun beliau meninggal, ada berarti yang mengganti adalah Idul Fitri itu khutbah kemudian sholat. Apa alasannya? Alasannya karena kalau orang sholat lantas khutbah, itu pas khutbah parulang, nggak mau ikut. Kalau orang sini mungkin istilahnya mau piknik, mau apa gitu, sehingga pas begitu sholat langsung bubar. Nah, maka ada inisiatif
bagaimana? Sudah rubah saja. Maka dilakukan pada waktu itu adalah dia melakukan khutbah kemudian sholat. Ini sudah ada, merubah. Bahkan ada juga yang sampai khutbah Idul Fitrinya duduk seperti Jumat. Nah, mulai dari tahun 60 itu sudah mulai muncul. Makanya kata Nabi, awas, setelah generasiku pelanjut akan ada generasiku pengganti. Makanya saya memberikan muqaddimah ayat Al-Quran, yaitu fakhalafa mim ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun, setelah Nabi meninggal ada kholaf, ada generasi pelanjut. Tapi setelah generasi pelanjut akan muncul khalfun, generasi pengganti. Yang kemudian cirinya generasi pengganti adalah adha'us shalah wattaba'us syahawat, orang yang suka mengabaikan, menyia-nyiakan sholat dan hidupnya selalu mengikuti syahwat, bukan mengikuti syariat. Itu kalau sudah generasi hidupnya mengikuti syahwat bukan syariat, yang kemudian mengabaikan, melalaikan sholat, ini sebagai ciri-ciri generasi pengganti. Makanya kalau misalkan dalam satu perjuangan, Bu, Pak, misalkan untuk satu periode masih kuat, 2 periode masih kuat, 3 periode masih kuat, kadang keempatnya mulai di situ adalah bermain logika, bermain otak, sehingga tidak tahu diri bagaimana ini perjuangan semulanya. Nah, Nabi 60 tahun meninggal, dalam catatan sejarah sudah mulai muncul generasi-generasi pengganti. Oleh sebab itu, maka disinilah berarti dalam bahasa Al-Quran khalfun dan kholaf. Nah, yang jadi tema sekarang adalah bagaimana mendidik generasi yang robbani, yang berakhlakul karimah. Artinya bagaimana mencetak generasi-generasi yang dalam pokok adalah perhatian terhadap sholat, dan yang pokok adalah generasi yang selalu mengikuti syariat, bukan mengikuti syahwat. Maka di dalam Al-Quran itu sudah ada metodologi pendidikan yang luar biasa. Mungkin ayat Al-Qurannya sudah pada hafal, tapi mungkin intisarinya belum kita kaji. Apa nasihat pendidikan yang luar biasa dalam Al-Quran? Itu lengkap di dalam Al-Quran surat Luqman. Itu lengkap. Bahkan ini menjadi satu pegangan. Bahkan kalau saya lihat dalam buku Tarbiyatul Aulad yang dicatat oleh Nasih Ulwan, ini merujuk terhadap ayat ini. Kalau beliau misalkan menerangkan tentang masalah untuk mencetak generasi yang rabbani, ini adalah bahwa harus ada tarbiyatul imaniyah, harus ada tarbiyatul khalqiyah, kemudian harus ada tarbiyatul jismiyah, tarbiyatul akliyah, dan tarbiyatul ijtimaiyah. Nah, semua yang diterangkan oleh beliau merujuk terhadap Al-Quran. Bagaimana tarbiyatul imaniyah? Ini yang paling pokok, pendidikan iman. Nah, justru sekarang munculnya sekuler, munculnya pluralisme, ini adalah tidak paham terhadap imaniyah. Kan orang-orang sekuler itu kan main logika. Pokoknya kaharti dituturkan, teu kaharti henteu. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya imaniyah itu seperti apa. Bahkan istilahnya sampai ada orang yang bisa juga notabene dia secara jenjang pendidikan luar biasa, tapi kenapa sampai istilahnya ada keluar statement Quran perlu diteliti kembali. Ini kenapa? Karena tidak ada pendidikan imaniyah. Kemudian istilahnya sampai selain Quran itu muncul lagi mengenai statement bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia, dan kalau manusia itu ada salah dan benarnya, sehingga perlu kita
meneliti mana yang harus ditaati dan perlu kita tidak diikuti, karena tidak ada pendidikan imaniyah. Jadi rusak kalau tidak ada pendidikan imaniyah. Bahkan kalau misalkan muncul korupsi, pergaulan bebas dan lain-lainnya, ini adalah gara-gara tidak imaniyah. Kalau misalkan ada pendidikan imaniyah, tidak. Makanya ketika muncul pertanyaan, kenapa orang yang begitu hebat keilmuannya, bahkan istilahnya jurusannya tafsir Quran, kemudian sekolah di luar negeri, bahkan istilahnya bisa disebut datang ke Indonesia kiai, tapi setelah menjadi pejabat ternyata termasuk korupsi, termasuk orang yang tersangka, bahkan istilahnya tidak jadi uswah, kemudian pikirannya sekuler dan yang lainnya. Ini persoalannya apa? Ini persoalannya tidak ada nilai iman itu seperti apa. Hanya sekedar tahu doang bahwa harus iman kepada Allah, harus iman kepada Quran. Tapi esensinya seperti apa iman itu? Nah, jadi kalau misalkan sekarang muncul berbagai kejelekan-kejelekan di muka bumi, bahkan istilahnya di Jakarta sampai muncul pertanyaan, sebenarnya siapa tokoh yang harus kita ikuti? Kita kehilangan uswah, kita kehilangan figur gitu kan. Kenapa? Karena banyak resistennya. Ketika istilahnya dia baik dalam ilmunya, ternyata dalam akhlaknya. Ketika dalam akhlaknya, ternyata dalam ilmunya. Ilmu dan akhlak ternyata persoalan yang lainnya. Jadi muncul. Nah, oleh sebab itu, maka pantas kalau misalkan ahli pakar pendidikan untuk mencetak generasi rabbani itu harus dimulai dari imaniyah. Kenapa Rasulullah sampai mendidik? Yang pertama adalah adibu aula dakum bisalasat hisol. Didiklah anak-anak kalian itu dengan 3. Apa yang pertama? Hubun nabiikum. Kenapa ada kata-kata hubun nabiikum? Kenapa ada hubun nabiikum? Cinta kepada Nabi. Karena persoalannya, kalau orang betul-betul cinta akan muncul taat. Ya, lamun teh mah istilahna cinta tapi tidak taat, bohong kata Ibu. Ya. Cinta tidak taat, bohong kata teh. Cinta itu adalah cirinya ketaatan. Al muhibbu liman yuhibba muti'ah kan? Orang yang mencintai kepada yang dicintai harus taat. Maka orang yang cinta kepada Nabi itu bukan hanya sekedar mengagung-agungkan nama nabinya, tapi orang yang betul-betul taat terhadap ajaran yang dibawanya. Itu baru cinta kepada Nabi. Kalau misalkan ada seorang anak cinta kepada orang tuanya, bagaimana? Realisasi cinta kepada orang tua, apapun yang orang tua katakan, dia akan turut. Apapun yang orang tua wasiatkan, dia akan patuh. Ini cinta kepada orang tua. Kalau hanya sekedar mengagung-agungkan nama bapak saya anu, nama ayah saya anu, gitu jabatannya anu, ini bukan hanya sekedar kecintaan, hanya sekedar mengagung-agungkan saja. Nah, inilah. Jadi kalau Nabi menanamkan coba cinta kepada Rasul, ini bagaimana cinta kepada Rasul? Makanya dalam Al-Quran dikatakan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, artinya yang jadi tekanannya adalah fattabi'uni. Bukan hanya istilahnya cintanya, tapi fattabi'uni, ikutinya. Inilah kenapa harus ditanamkan mahabbah. Jadi kudu aya rasa cinta. Kita juga Bu, kalau misalkan sudah merasa cinta terhadap sesuatu, itu bakal kangen, bakal ingin gitu kan, dan yang lainnya. Nah, makanya kalau di dalam buku Tarbiyatul Aulad tentang masalah pendidikan imaniyah, selain yang diungkapkan hadis itu, ini bagaimana menanamkan terhadap anak ini, yaitu iman terhadap Al-Quran, iman terhadap Allah, iman terhadap Rasul, iman terhadap malaikat, iman terhadap hari akhir. Dan kalau sudah tertanam ini, anak ini insya Allah selamat. Pas begitu dewasa, maka akan ikhtilat, akan bergaul bebas, karena tahu Allah itu maha melihat, bahwa Al-Quran melarang, maka tidak akan terlaksana kan, karena ada iman.
Tidak akan terjadi. Misalkan orang mengambil hak yang lain, berbuat tidak benar, karena apa? Karena iman terhadap Allah. Kemudian yang dijadikan patokan itu adalah Al-Quran, karena diyakini Al-Quran itu adalah undang-undang yang paling benar. Tidak ada yang lebih daripada Al-Quran. Inilah. Bagaimana pendidikan yang kedua adalah pendidikan tentang masalah khalqiyah, adalah akhlak. Setelah tertanam iman, maka akhlak harus ditanamkan. Bagaimana akhlak itu? Bukan akhlak dalam arti adalah kebiasaan. Tapi kan akhlak ini adalah sesuatu yang sudah terbiasa untuk melakukan kebaikan, maka itu adalah akhlak mulia. Makanya di dalam Subulus Salam diungkapkan bahwa akhlak itu adalah ibaratun, satu ungkapan. Ada juga yang menyebutkan adalah hay'ah, satu keadaan, rosikhoh, yang sudah menjalar, yang sudah jadi hay'ah rosikhoh. Kemudian bighairi fikrin warwiyah, bahwa tanpa dipikir-pikir, tanpa ditimbang-timbang, ketika itu adalah satu kebaikan, spontanitas dia lakukan, itu sudah jadi akhlak. Makanya kalau kita, Bu, Pak, sholat tarawih, sholatul lail, sudah jadi akhlak atau baru maksakeun? Sholatul lail itu kan baru memaksakan. Karena kalau sudah terbiasa, itu tidak akan istilahnya berat, itu spontanitas. Pas begitu malam, pas tengah malam langsung bangun, langsung sholat, ini sudah terbiasa jadi akhlak. Tapi kalau misalkan pas begitu bangun ditimbang-timbang, sholat jangan, ngantuk, kajaman teu, wah terusnya dipertimbangkan reb deui. Nah itu kan berat, ini belum terbiasa. Bahkan kita mau sholat tarawih juga kan kadang-kadang istilahnya kapaksa, itu teh kapaksa ku bulan Ramadan. Makanya ini dibina bagaimana anak ini bisa terbiasa di dalam kebaikan supaya nanti jadi akhlak. Jadi kalau kita susah dalam berbuat baik, ini lemah pendidikan dari awal tentang kebaikan. Makanya Bu, kalau misalkan kita berbuat baik, ajak anak ini. Apalagi sekarang ini bukan metodenya hanya sekedar dengan ucapan, tapi metodenya sekarang dengan uswah. Kalau misalkan ibu-ibu ada momen infak sodako, ini harus tahu, oh orang tua kita itu suka infak sodako. Kalau kita misalkan rajin ke masjid, diajak anak, oh berarti orang tua kita sudah terbiasa ke masjid. Anak sudah terbiasa. Kita keseharian istilahnya rajin baca Quran, maka anak akan melihat, oh berarti orang tua kita rajin baca Quran. Minimal dalam memorinya ada. Ya, inilah diantaranya bagaimana mendidik secara akhlak. Kalau di dalam sekolah, Bu, itu hanya sekedar teori, definisi. Sementara aplikasinya itu harus dalam kehidupan. Pasti dididik di dunia kan tentang masalah iman kan, anu sampai ditalar dengan dinyanyikan kan, sampai anak itu hafal dengan nyanyinya kan gitu. Tapi pas begitu dewasa ini tidak paham. Makanya pendidikan ini tidak sekedar hanya tahu definisi, tahu ta'rif, tapi bagaimana untuk penerapannya. Imaniyah, khalqiyah, artinya bagaimana anak terbiasa untuk berbuat kebaikan. Yang kemudian ada juga yang berkaitan dengan akliyah. Ini nanti dewasa. Makanya kalau di dalam jenjang pendidikan itu kadang-kadang untuk jenjang perdana ini hanya mengenal. Jenjang yang kedua hafal. Jenjang yang ketiga paham, kan begitu. Nah, ini dan jenjang yang selanjutnya ini semuanya, gitu kan. Nah, kadang-kadang istilahnya
jenjang dari semenjak anak itu kan sekedar mengenal. Oh, mengenal ini. Tapi harus ada tindak lanjut. Bagaimana? Hafal. Tapi jangan setelah hafal dibiarkan, tapi ditindaklanjuti, paham. Makanya ada istilah tahdzib, itu kan pemeliharaan, tahdzib. Ini tahdzib yang paling hebat adalah tafhim, bukan sekedar tahfidz. Sekarang orang kadang-kadang harusnya tafhim, tahfidz gini, Pak. Iraharek tafhimna. Makanya dibuka pesantren kilat tahfidz, aki-aki hunggul, puguh hese ngarti nya hese katalarna da aki-aki jeung na nini atuh da pesertana. Yang namanya tahfidz usia muda gitu kan, minimal gitu di bawah 15 tahun itu kan usia hebat tahfidz teh. Makanya kalau misalkan rata-rata gitu hafidz itu usia di bawah 20 tahun, di bawah 15 tahun, karena memang kondisi kecerdasan. Makanya kalau saya menyimak tentang masalah kenapa Siti Aisyah itu ditikah muda, karena ternyata untuk gudang ilmu, siapa yang bisa menyimpan ilmu Nabi itu di Aisyah, karena masa kecerdasan. Nah paling juga kalau sudah tua-tua ini pemahaman. Bagaimana ini? Karena kan dikaitkan dengan masalah usia, kedewasaan, pengalaman dan yang lainnya. Ini pemahaman. Jadi ada jenjangnya juga. Ini pengenalan, ini hafalan, ini adalah pemahaman. Makanya ada istilah akliyah. Itu akliyah. Nah, kemudian ada juga ijtimaiyah. Bagaimana? Nah, belajar ijtimaiyah artinya ijtimaiyah itu adalah bersosial, bagaimana hidup berukhuwah, bagaimana hidup ini di lingkungan itu bisa takwa, bagaimana cara menyayangi dan yang lainnya. Ini adalah cara ijtimaiyah. Sampai Nabi mendidik kepada sahabat bagaimana sikap menyayangi binatang, apalagi terhadap sesama orang. Maka akan terasa ukhuwah ini lantaran dibina gitu kan. Tidak ada istilahnya yang orang yang dididik oleh Nabi tentang ukhuwah, dididik oleh Nabi tentang masalah kasih sayang, itu muncul dewasanya saingan dan yang lainnya. Makanya hilang sifat-sifat gilun, sifat-sifat hasadun, ini hilang. Nah, makanya ini kalau kita merujuk bagaimana, coba bagaimana dididik tentang imaniyah, didik mengenai masalah khalqiyah, didik persoalan akliyah, kemudian persoalan ijtimaiyah, ini selesai. Nah, kalau di dalam Al-Quran yang dijadikan rujukan oleh para pakar pendidik adalah surat Luqman, yang mana ternyata Luqmanul Hakim ini nasihatnya, mendidiknya terhadap anak yang pertama adalah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim wa wassaynal insan biwalidayhi hamalatu ummu wahnan ala wah wa fisalu fi amain aniskurli waliwalidayka walaika masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Ini pendidikan. Apa artinya? Ibadah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Ini disatukan. Karena kalau orang baik kepada Allah, jelek kepada orang tua, salah. Baik kepada orang tua, jelek kepada Allah, ini salah. Ada orang yang kepada orang tuanya khidmat luar biasa. Cek nu bohong mah tapi ka urut ngumbah sukuna oge diinum jadi minuman. Cek nu bohong. Kan aya eta teh sampai istilahnya harus khidmah terhadap orang tua kan, sampai istilahnya kahartina meureunan surga di bawah telapak kaki itu artinya
surga teh dohir gitu. Padahal yang dimaksud bahwa surga ada di dalam telapak kaki itu maksudnya apa? Baik kepada orang tua, surga. Birrul walidain, eta teh nerangkeun birrul walidain. Jadi jangan berlebih-lebihan, baik kepada orang tua, takrim, ta'zim, birrun, kan begitu. Berbuat baik. Sampai ketaatannya itu luar biasa, harus dijalankan. Nah, ada orang yang khidmahnya kepada orang tua luar biasa, tapi ternyata ibadah kepada Allahnya jelek, itu tidak ada nilai apa-apa. Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala diabaikan. Ini baik kepada orang tua, salah. Ada orang yang baik kepada Allah, ibadah terhadap Allah luar biasa, tapi jelek kepada orang tua, salah. Ibu bapak mungkin pernah mendengar kisah Jurej. Bagaimana kisah Jurej? Kisah Jurej adalah orang ahli ibadah, sampai dia tidak meninggalkan masjid. Tapi satu kesalahannya ketika dipanggil oleh orang tuanya, dia tidak dengar. Alasannya apa? Saya sedang ibadah kepada Allah, kan begitu. Orang tuanya sakit lantaran merasa diabaikan oleh anaknya, sehingga dia berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah Jurej dimatikan kecuali aku melihat fitnah yang menimpa kepadanya, kan begitu. Ternyata betul Allah Subhanahu wa taala menimpakan fitnah kepada Jurej. Apa fitnahnya? Fitnahnya itu ketika Jurej ada yang mencintai seorang gadis, yang kemudian Jurej menolak. Si gadis itu memaksa ingin, tapi Jurej menolak. Nah, ternyata bagaimana si perempuan itu? Ternyata dia zina dengan yang lain. Dan setelah hamil maka diiklankan, diberitakan bahwa dia itu hamil dengan Jurej. Maka bagaimana masyarakat sekitar? Langsung kan mencerca dan mencaci Jurej. Katanya dia ahli ibadah, katanya pemuda soleh, tapi kenyataannya seperti itu. Sampai masjidnya pun diruruk, masjidnya pun dihancurkan dan Jurejnya diusir. Jurej kan aneh. Ini kenapa sampai dapat fitnah seperti ini? Ternyata ditelusuri ini doa orang tua. Dan setelah dia, orang tuanya memaafkan, dan fitnah itu juga itu selesai. Bahkan ada juga yang menceritakan tentang masalah Jurej ini punya penyakit yang lain-lain. Kemudian setelah ditelusuri ternyata ada doa orang tua. Nah, ini menunjukkan bahwa baik kepada Allah, jelek kepada orang tua tidak boleh. Makanya di dalam Al-Quran, kenapa Luqman ini menasehati dengan kata-kata la tusyrik billah, tapi kedepannya berbuat baik kepada orang tua. Artinya pendidikan akidah ini. Jadi yang pokok pendidikan akidah. Bagaimana akidah yang benar itu? Jadi saya kira kalau misalkan pendidikan itu benar, tidak akan bisa tersimpangkan oleh aliran sesat, tidak akan tersimpangkan oleh tuntutan kehidupan. Orang bisa musyrik, orang bisa masuk aliran sesat. Ini persoalannya akidahnya tidak benar. Kan banyak cerita mungkin ke ibu-ibu, ke bapak-bapak. Ada orang yang pindah menjadi Syiah, ada orang yang menjadi musyrik, ada orang yang jadi dukun, kan macam-macam. Ini kenapa? Karena pendosahan akidah ini lemah. Makanya Luqman ini amanatnya la tusyrik billah. Makanya dididik, coba pendidikan akidah ini bagaimana. Insya Allah kami dengan Dewan Hizbah sekarang akan membuat buku tentang masalah tauhid. Bagaimana tauhid yang benar ini? Kemudian tauhid kita jelas berdasarkan Quran dan Sunnah. Supaya apa? Supaya memang terarahkan akidah ini. Kita kadang-kadang sering
Bahkan hadisnya dibaca semenjak diniyah. Apa? Misalkan Ar-riya asyirkul asgor. Ria itu musyrik kecil. Tapi kadang-kadang angre aya nu ria teh. Pas begitu istilahnya momen-momen tertentu lebaran, pak alus-alus pakaian, pemahal-mahal. Tapi kalau mun eueuh nu nanya teh jeung eueuh anu muji teh tegenah. Itu kan. Itu di masyarakat kita banyak. Padahal tahu ria itu musyrik asghar, dalilnya hafal. Tapi dalam kenyataannya masih juga ingin. Makanya kalau persoalan pakaian, kemarin saya diskusi tentang masalah pakaian yang berkaitan dengan isbal dan cadar. Itu sampai persoalan pakaian ini bebas saja. Hanya tidak boleh apa? Tidak boleh sombong, tidak boleh ria, tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau perempuan tidak boleh ngetat, kan gitu. Intinya tidak boleh ria, tidak boleh sombong, tidak boleh berlebih-lebihan. Untuk corak dan bentuk silahkan disesuaikan. Dan ada catatan yang lain, jangan tasabuh, kan begitu. Ini persoalan pakaian. Tasabuh tidak. Kalau tidak tasabuh gak apa-apa. Berlebih-lebihan tidak. Sombong tidak. Huyala'a, israf tidak. Kan begitu. Ria tidak. Itu saja catatannya. Nah makanya ini, kenapa ada ria? Ini persoalan akidah, kan disebut musyrik kecil. Musyrik kecil ge ari tuluy-tuluyan mapan jadi badagunya. Terus ditumpuk mapan jadi besar musyrik kecil teh. Ini pendidikan harus baik akidah, baik ibadah. Kemudian disertakan dengan orang tua. Ubudullah wala tusriku bihi syai'an wabil walidaini sana. Ini disambung. Ibadah kepada Allah jangan musyrik, dan wabil walidaini sana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, ihsan. Nah, ini disatukan. Jadi Allah juga memuliakan bagaimana anak harus bisa menghormati orang tua. Sekarang pincang. Kalau di daerah tertentu, saya lihat di Jawa lah, di daerah-daerah sebelah timur, ini baik orang kepada orang tua, sampai istilahnya manutnya, sopannya, pengabdiannya, tapi ternyata akidahnya rusak, musyrik dan yang lainnya. Kadang di kita ada orang yang baik ibadahnya, tapi kepada orang tuanya kadang-kadang camplak, culangu, you know, camplak. Ka orang tua teu sopan, teu beres. Bahkan ayeuna mah banyak problem pan, orang tua stres dengan anaknya. Kalau dulu pan istilahnya orang tua itu nyaman punya anak. Kenapa? Banyak yang membantu. Tapi sekarang banyak orang tua stres lantaran harus jadi pembantu anak. Anak yang nomor 1, mah mohon masak yang ini ya. Yang kedua, mohon masak ini ya. Mereka bingung ban kalau tetenya ibu ga anak 5 kudu 5 menu ya. Sehingga orang tua dituntut oleh anak sekarang. Kalau dulu orang tua habis kerja jang ka dieu bapak pencetan. Ayeuna makan banyak orang tua yang justru datang anaknya habis sepak bola, Pak pang mencetankeun. Itu kan timbalik ayeuna mah. Banyak orang tua yang dulu itu adalah orang tua terus diantar kemana-mana oleh anaknya. Sekarang anaknya diantar-antar oleh kolotnya. Ini terbalik kayak nama dunia teh. Tereh kiamat ya bu. Coba ayeuna mah. Kadang-kadang istilahnya kalau dulu kan kita mendengar baby sister, orang tua, wah masa seperti itu. Sekarang banyak di daerah-daerah tertentu titipan orang tua teh. Titipan anaknya incuna merenya jeung indungna teh teu aya masalahnya gitu kan. Jadi mantunya kerja, anaknya kerja, incuna tah di mae cenah di bapa gitu kan. Tapi katungtungna jadi tukang ngasuh incu. Atuh cang cina bapa teh da piraku gawe teh ngasuh incu wae cenah. Enggeus teu naon Pak lah digaji ku abdi sabaraha tuh wae na muncul.
Nah ini, jadi bagaimana ini? Ubudullaha wala tusriku bi syai'an wabil walidaini ihsana. Jadi Allah menyatukan antara jangan musyrik dan berbuat baik kepada orang tua. Ini pendidikan. Makanya saya sering bertanya kepada orang tua, Bu, Pak, bagaimana anak ibu bapak yang dipesantrenkan di pesantren kami? Duh ustadzna, aduh. Ini kan berarti problem. Jadi belum terang. Pendidikan yang kedua, setelah itu ternyata Luqman itu cukup dengan menyebutkan ya bunayya innaha intaku mithqala habbah min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ar ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Nerang genawan. Ini pendidikan apa? Ihsan. Kaitan dengan akidah ihsan. Bagaimana menerapkan bahwa anak ini kalaupun berbuat baik yakin Allah membalasnya, kalau berbuat salah pasti Allah akan menyiksanya. Ini ditanamkan seperti itu. Ditanamkan ihsan. Jadi kalau berbuat baik itu yakin, walaupun tidak tercatat oleh yang lain, walaupun tidak tahu yang lain, tapi yakin Allah itu tahu. Ini bagaimana menerapkan amal seperti itu? Di satu masjid, Bu, Pak, ada panitia yang mengumumkan pas begitu gunting kita selesai dari pembangunan itu, yang kemudian diumumkan oleh ketua panitia tentang masalah uang yang masuk dari donatur. Ternyata ada donatur yang tidak disebutkan. Dia sakit hati. Kenapa? Karena mungkin dengan disebutkan itu lebih puas, lebih enak, gitu kan? Kalau tidak disebutkan langsung kan itu kumaha ya. Padahal kalau ihsan ya sudah, mau diumumkan mau tidak peduli ya. Pokoknya mah berbuat baik. Allah itu maha melihat, Allah itu maha tahu. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik kecuali Allah akan membalasnya. Tidak ada orang yang berbuat salah kecuali Allah akan membalasnya. Kan begitu, itu tanaman ihsan. Makanya tidak akan terjadi apa yang Nabi khawatirkan. Kalau orang sedang tertanam manan, apa? Di antaranya kan ada al-manan, ada al-adza. Ini di antaranya lantaran tidak ada ihsan. Nah kemudian yang selanjutnya adalah Luqman juga menasihati dengan ungkapan ya bunayya aqimis shalah. Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikanlah olehmu salat. Ini salat. Makanya pantas kalau di dalam hadis diterangkan ketika anak berusia 7 tahun itu sudah dididik salat. Kalau sudah 10 tahun itu mulai ada sanksi kalau susah sholat. Dan di situ jangan terjebak dengan istilah hak ajasi manusia, hak perlindungan anak. Tapi kaya nama kolot gitu wani nyepret lantaran aya undang-undang perlindungan anak gitu kan. Sampai sekarang istilahnya sampai guru juga bingung sekarang dalam mendidik. Kenapa? Karena kalau tidak dengan keras, ini bagaimana bisa terapnya? Tapi kalau dengan keras, ini ada undang-undang gitu kan, perlindungan anak. Bagaimana? Ya tungtung-tungna diarantep aja. Jadi guru-guru nanti apatis saya nanti. Aku mama nehe cenara kitu rek ieu ge. Itu kan. Ini lantaran mungkin kita terjebak. Padahal untuk kaitan dengan tarbiyah, dengan pendidikan, itu kan kita lakukan sesuai dengan seharusnya. Kenapa Nabi menyuruh untuk nyepret gitu kan, lamun budak ke 10 tahun. Ini pendidikan aqimis shalah.
Dan dididik bukan sekedar mendirikan sholat saja, tentunya bagaimana anak ini jadi terbiasa untuk sholat, baik waktu, tempat, kemudian kaifiyah, ini dididik. Makanya kalau misalkan dalam hadis diterangkan, apabila beres sholat, beres semua amalnya. Apabila rusak sholat, rusak semua sholatnya. Muncul pertanyaan, bagaimana ada orang yang sholat tapi rusak amalnya? Kata hadis bahwa beres sholatnya, beres semua amalnya. Rusak sholatnya, rusak semua amalnya. Tapi bagaimana sekarang kenyataan ada orang yang sholat tapi rusak amalnya? Ayat itu kejadian gitu di dia. Pasti ada. Nah, persoalannya di situ bukan salah hadisnya, keterangannya, tapi tidak memaknai dari sholatnya. Sholat mana yang bisa langsung tanha anil fahsai wal munkar? Sholat yang betul-betul mendirikan sholat. Inilah didik dari usia 7 tahun. Ibu bapak jangan kalah dengan anak. Bahkan sampai istilahnya kan kalau dibiarkan dari semenjak kecil itu geus dewasana hese bu. Bahkan istilahnya banyak anak yang justru berani membangkang kepada orang tua padahal disuruh untuk sholat. Ini pendidikan aqimis sholat. Kemudian dibangunkan ruh jihadnya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Karena sudah berakidah yang benar, sudah ihsan, sudah beres sholatnya, maka muncul semangat untuk ruh jihad, untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah ayeuna teh aya anu daek jihad tapi jihadna amar munkar nahyun ma'ruf. Ayeuna teh geus tibalik, nu kuduna amar ma'ruf nahi munkar, tapi ayeuna mah amar munkar nahi ma'ruf. Ini bahaya. Makanya doktrinan di kita, Bu, Pak, doktrinannya adalah satu, harus semangat amar ma'ruf nahi munkar. Apalagi dengan tantangan zaman sekarang. Lamun muncul generasi-generasi muda yang apatis, rusak masyarakat. Rusak masyarakat. Saya dulu punya pengalaman sedikit. Ketika tahun 92 itu di lingkungan masyarakat kami, ini orang pemuda-pemuda yang mabuk, pemudi-pemudi yang tidak berjilbab, kemudian istilahnya pada waktu saum banyak yang tidak saum. Ini kami gerah, yang kemudian dibuat satu gerakan, bagaimana supaya minimal mereka takut tidak berbuat seperti itu. Dibuat satu gerakan dengan pemuda, yang kemudian dengan gerakan itu ternyata ditakuti, dan ternyata sedikit-sedikit tidak ada pemuda yang berani mabuk. Kemudian perempuannya sedikit-sedikit pakai jilbab, sehingga tidak berani untuk membukakan aurat. Kemudian tidak ada pergaulan bebas. Bahkan pada waktu saum tidak kelihatan ada orang yang buka. Kenapa? Karena ini ada gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak ada gerakan amar ma'ruf nahi munkar, rusak masyarakat. Makanya ini bagaimana menanamkan ruh jihad. Sekarang ruh jihad. Inilah aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Yang kemudian ditanamkan juga adalah kesabaran. Karena orang berakidah yang benar, orang beribadah yang benar, orang yang ruh jihadnya ada, tentunya banyak ujian, banyak cobaan, banyak tantangan dan rintangan, dan disitulah harus belajar sabar. Makanya Luqman melanjutkan dengan kata-kata wasbir ala ma asobak.
Sabarlah apa yang menimpa kepadamu. Inilah sabar. Semua manusia kena ujian. Tidak ada manusia yang tidak terkena ujian. Hanya persoalannya siap tidak. Ketika ada ujian sabar, maka Allah akan meningkatkan derajatnya. Ketika orang diuji lantas tidak sabar, maka tidak ada peningkatan derajatnya. Makanya diuji dengan sabar. Kemudian baru setelah pendidikan akidah, ibadah ringkasnya, yang kemudian yang ketiga baru persoalan di sini akhlak. Wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid bi masika waqdud min sautika inna ankarul aswat la sautul hamir. Itu pendidikan akhlak. Jangan sombong. Jangan meneriakkan suara. Kemudian sebaliknya harus tawadu, harus merendah. Ini adalah sebaliknya. Ini pendidikan akhlak. Makanya di dalam akhlak ada bagian-bagian bagaimana akhlak yang terpuji itu. Jadi ini yang dijadikan rujukan oleh ahli pendidik tentang masalah tarbiyah. Nah, kemudian tadi saya menerangkan tentang masalah generasi. Jadi lengkap generasi seperti tadi, kemudian pendidikannya seperti ini. Oleh sebab itu, maka disinilah kalau kita berbicara tentang bagaimana sekarang generasi pelanjut ini. Generasi pelanjut adalah generasi yang betul-betul baik dalam akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Dan yang keempat ada tambahan, yaitu yang tafakuh fiddin. Sering kita dengar tafakuh fiddin. Apa bedanya dengan fikih? Kalau fikih adalah orang memahami hukum-hukum syar'i. Tapi orang yang tafakuh fiddin, orang-orang yang betul-betul khusus, orang yang paham terhadap hukum-hukum itu. Dan kalau kita mau mengambil ungkapan Ibnul Arabi dalam Fathul Barinya, yang tafakuh fiddin ini adalah 4. Yang pertama adalah yang tafakuh fiddin itu ar-raghib fil akhirah. Apa ar-raghib? Ar-raghib fil akhirah, orang-orang yang sangat memprioritaskan akhirat. Orang yang betul-betul semangat, termotivasi untuk akhirat. Itu orang faqih dalam agama. Jadi lamun orang-orang istilahnya lalai, apalagi mengabaikan, tidak tertarik, ini tidak mengerti dalam agama. Yang tafakuh fiddin itu adalah ar-raghib fil akhirah, orang-orang yang betul-betul semangat dalam akhirat. Yang kedua adalah az-zahid fid dunya, orang yang zuhud di dunia. Bagaimana orang yang zuhud di dunia? Orang yang zuhud di dunia bukan orang yang mengabaikan dunia. Kan ada dalilnya, wala tansa nasibaka minan dunya. Jangan melupakan urusan dunia. Tapi yang dimaksud zuhud di dunia ini adalah orang-orang yang justru dia meyakini bahwa pahala di Allah lebih utama daripada pahala di manusia. Bukan tidak penting dari manusia, tapi dari Allah harus lebih penting. Bukan tidak penting dunia, tapi akhirat harus lebih penting. Orang mengerti dalam agama. Kemudian yang ketiga adalah al-bashir
bi amridin, bahwa sesuatu itu dilihat yaitu menurut agama. Kadang-kadang menilai sesuatu, melihat sesuatu bukan dilihat dari segi agama, tapi dilihat dari segi mungkin logika, mungkin perasaan. Makanya ketika kita bertanya tentang masalah bagus, ini mau ukurannya apa bagus ini? Kalau ukuran bagus, ukuran dunia beda. Kalau Nabi bagus, ukurannya ukuran akhirat. Makanya disinilah al-bashir bi amri dini, segala sesuatu harus dilihat menurut unsur agama. Kayak cek agama alus ente, cek dalil merenah ente, kudu gitu. Kan orang mah alus eta teh nyajol alus. Makanya ketika istilahnya saya dulu diskusi dengan orang-orang lain gitu kan, piraku cina ustad salat 20 tilu awon 11 oge sae kau mau 20 tilu kan gitu. Da mikirna alusna cek akal pikiran. Cing atuh mikirna ulah make ku akal pikiran ku dalil nu mana ieu teh nu alus teh. Bukan persoalan jumlah tapi merenah. Nu disebut alus teh merenah bukan jumlah. Piraku cina ustad maca Quran awon ketika pas istilahnya baca Quran di atas kuburan. Piraku maca Quran awon. Kata saya, iya bagus baca Quran, tapi maca didinya ya persoalan anak gitu kan. Jadi kalau kita istilahnya menurut bagus, sesuai, itu ukurannya apa? Makanya aneh kan kalau misalkan orang awam sampai mengatakan begini, ketika ada statement seorang tokoh, semua agama benar, semua agama bagus. Nya ukuranana naon atuh? Semua agama bagus, ukuranana naon? Ternyata ukuranana ketika bertanya kepada orang Kristen, agama mana yang baik? Kata orang Kristen ya Kristen. Ketika ke Hindu ya Hindu, ketika Buddha ke Buddha, ketika Konghucu Konghucu. Tanyakan ke Islam ya Islam. Mata ke kesimpulanana bakat ting kumbung lieur eta teh. Masalah sakabeh agama bener gitu. Padahal kita telusuri dari awal, dari Adam sampai Nabi Muhammad. Yang namanya agama itu siapa pemiliknya? Siapa yang menurunkan agama? Allah. Siapa pemilik agama? Allah. Bagaimana Allah mengungkapkan? Tidak ada agama yang aku ridhoi kecuali Islam. Artinya Islam ini bagus dan memang benar menurut Allah, bukan menurut manusia. Tinggal rek nurut ke Allah itu rek nurut ke saha. Kayak datang usum halodo pan dipuji pan ku tukang es mah. Tapi ku tukang bandrek mah pan teu dipuji eta teh. Duh cenah goreng ya cuaca teh cek tukang bandrek mah. Tapi cek tukang es mah alus ya cuaca teh ya tiris pan gitu. Pas datang musim dingin pan, kumaha cek tukang bandrek teh alhamdulillah ya alus ya. Musim tiris gitu kan. Nah jadi kan itu penilaiannya tergantung dari mana, dari sisi mana. Makanya orang yang tapaku fidin akan menilai dari unsur agama. Menurut agama mana yang paling bagus? Ulah menurut orang mah bodoh lah. Agama bagaimana menurut dalil, bagaimana menurut syariat. Ketika ada seorang pemuda kan menilai seorang pemuda, aduh eta pemudi, cek eta pemudi, cek pemuda teh aduh eta meni cantik gitu. Cek nu gigireuna teh goreng patut cenah kan gitu. Cek nu sajian teh henteu sedang. Ternyata tanya, ari ente naon ukuran alusna? Oh saya mah lihat lah cenah leumpangna. Ari ente goreng patut naon? Eta nempo tonggongna. Ari eta ente sedang naon? Nempo wajahna tuhnya. Jadi tergantung arah penglihatan. Menilai itu tergantung arah penglihatan. Sekarang Bu, siapa yang menilai ulama jelek? Orang yang tidak suka ulama. Siapa yang menilai jelek terhadap Islam? Orang yang tidak suka Islam.
Nah, makanya kita jangan terjebak karena sudut pandang sekarang yang berbeda. Orang yang tafakuh fiddin, maka sudut pandangnya adalah al-bashir bi amri dini, akan melihat dari unsur agama. Kemudian yang keempat, orang yang tafakuh fiddin itu adalah al-mudawamah ala ibadatillah, orang yang dawam dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bu, generasi pelanjut, satu, akidahnya lurus, ibadahnya beres, akhlaknya pun bagus, yang kemudian tafakuh fiddin. Inilah kita bagaimana mencetak generasi yang seperti itu akan jadi generasi Rabbani. Yang kemudian sebaliknya ada, walaupun generasinya generasi pengganti. Cirina apa? Orang yang mengabaikan sholat, orang yang hidupnya selalu mengikuti syahwat. Itu tanda-tandanya. Yang kemudian apa sebabnya? Sebabnya tiga. Pertama adalah sudah hilang rasa malu. Yang kedua, sudah hilang rasa takut. Dan yang ketiga adalah terlalu ambisi dunia, materialistis. Inilah orang kalau sudah tidak malu bagaimana? Kal an'am balhum adol, akan seperti binatang. Kal an'am akan seperti binatang. Nah, binatang tadi baju eta teu boga kaera jeung teu boga kasieun. Teh kita ge anu siga jelema oge geura. Teu dibaraju, naon sababna? Hilang rasa malu. Makanya bina bahwa generasi ini bagaimana generasi punya rasa malu, malu untuk berbuat salah, malu untuk melanggar aturan Allah, takut dengan ancaman Allah, dan utamakan akhirat. Wal akhiratu khairu laka minal ula. Akhirat harus dijadikan sesuatu yang lebih baik. Maka ini akan terjadi. Kalau hilang ketiga ini, maka akan menjadi generasi pengganti. Oleh sebab itu maka akan ada dua persoalan di sini. Generasi itu ada dua, ada generasi pengganti dan ada generasi pelanjut. Bagaimana untuk mendidik generasi pelanjut? Maka harus kita didik baik imaniyahnya, khulqiyahnya, akliyahnya, jismaniyahnya, kemudian ijtimaiyahnya, yang nanti rujukannya jelas, nasihat-nasihat Luqmanul Hakim terhadap anaknya di dalam Al-Quran. Jangan dijadikan generasi yaitu pengganti yang ciri-cirinya dan sebab-sebabnya jelas adalah tidak ada rasa malu, tidak ada rasa takut, dan terlalu ambisi dunia. Oleh sebab itu mudah-mudahan dengan kajian ini bisa ibu bapak menyimak bagaimana untuk mendidik generasi-generasi kita sehingga menjadi generasi Rabbani. Insya Allah lain kali kita akan lanjut karena ada acara lagi, mungkin untuk pemaparan materi dicukupkan dulu. Tapi kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan silahkan, ada 5 menit. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi